Pertama-tama, terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Alvino dengan NPM 2151080, kelas 1 BUMM Pendidikan Agama Buddha Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Hari Raya Katina. Hari Raya Katina adalah hari bakti umat Buddha kepada anggota Sangha. Hari bakti di sini adalah umat Buddha melakukan dana atau memberikan dana kepada anggota Sangha sesuai dengan kebutuhan Sangha. Dan hari Katina ini juga memperingati tentang hari selesai puasa para anggota Sangha. Jadi Sangha itu melakukan puasa selama 3 bulan, yaitu pada hari Asada seperti itu. Jadi kita merayakan hari Asada dulu, baru merayakan hari Katina. Nah, dana apa saja yang bisa kita berikan kepada anggota Sangha pada hari Katina ini? Nah, sebelum itu saya ingin mengatakan bahwa Sang Buddha pernah mengatakan bahwa apabila kita sebagai umat Buddha ingin mencari ladang untuk menumbuhkan atau menanam kebajikan yang paling tinggi, itu adalah berdana kepada anggota Sangha. Itu anggota Sangha adalah ladang kebajikan tersubur. Maka dari itu, pada hari Katina itu pasti akan banyak umat Buddha berbondong-bondong datang memberikan dana kepada anggota Sangha. Nah, apa saja dana yang bisa kita berikan kepada Sangha? Itu yang pertama adalah tentu makanan yang dibutuhkan, makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh Sangha. Kemudian yang kedua itu adalah obat-obatan yang dibutuhkan oleh Sangha. Kemudian yang ketiga itu adalah jubah ataupun perlengkapan yang dibutuhkan oleh anggota Sangha. Kemudian keempat ada tempat tinggal seperti itu. Itu dia beberapa dana yang bisa kita berikan kepada anggota Sangha. Dan di sini saya ingin mengatakan bahwa apabila teman-teman ingin berdana, tolong jangan melihat dari dana sebesar apa dana yang ingin teman-teman berikan. Karena dana itu kita harus berdasarkan pada keyakinan. Kita harus yakin bahwa dana yang kita berikan ini adalah baik gitu. Jadi kita berikan dana ini adalah baik, dengan niat baik kita berikan kepada itu, dan juga bisa mengikis sedikit rasa kikir kita, yaitu juga membuat kita menjadi lebih dermawan tentunya, dan juga memiliki hati yang ikhlas ketika berdana. Jadi teman-teman jangan sesekali minder nih kalau misalnya teman-teman berdana di hari Katina itu lebih sedikit dibandingkan orang-orang. Jangan seperti itu, karena pada dasarnya itu berdana adalah dari keikhlasan. Percuma dong kita berdana dengan jumlah yang besar tetapi kita itu tidak ikhlas gitu. Jadi untuk apa gitu? Lebih baik kita berdana sesuai kemampuan kita seperti itu, dan kita danakan secara ikhlas. Dan Sang Buddha juga tidak pernah menyebutkan nominal yang harus kita berikan kepada anggota Sangha, dan intinya kita memberikan yang dibutuhkan oleh anggota Sangha seperti itu. Jadi seperti perlengkapan mandi para Sangha, terus juga makanan dan minuman, obat-obatan mereka butuhkan ketika mereka sakit seperti itu. Kemudian juga perlengkapan mereka seperti jubah, alas duduk seperti itu. Terus juga kalau memang teman-teman punya rezeki lebih, teman-teman bisa membangun tempat tinggal untuk para biku. Nah, kemudian tempat puja bakti untuk perayaan Katina ini seperti apa? Nah, syaratnya itu adalah pada suatu wihara itu harus memiliki minimal 4 biku yang melakukan wasa di wihara tersebut. Jadi syaratnya adalah ada biku minimal 4 orang, itu ada juga yang 5 orang. Jadi mereka itu harus melakukan wasa di wihara tersebut gitu. Jadi kalau misalnya wihara yang tidak ada biku melakukan wasa di sana, nah wihara tersebut itu belum memenuhi syarat untuk bisa melakukan yang namanya perayaan Katina atau puja bakti Katina. Jadi dari sumber yang saya baca seperti jadi memang di wihara tersebut harus ada anggota Sangha yang melakukan wasa di wihara tersebut, baru nanti wihara tersebut bisa melakukan puja bakti untuk perayaan Katina ini. Nah, kemudian hari Katina ini juga adalah hari yang menurut saya spesial karena di sana kita berbondong-bondong, beramai-ramai datang membawa dana diberikan kepada Bante, dan juga teman-teman pasti akan merasakan bahagia ketika berhasil memberikan dana tersebut. Dan apabila teman-teman memberikan dana tersebut secara ikhlas, secara sepenuh hati gitu, teman-teman akan merasakan kebahagiaan ketika memberikan dana tersebut. Dan ini saya juga sudah melakukan dana untuk hari Katina karena kebetulan di daerah saya itu belum bisa melakukan Katina secara offline, jadi saya mengikuti secara online, yaitu Katina Provinsi Riau yang akan dilaksanakan 31
Oktober seperti itu. Dan ya, jadi intinya kalau ketika teman-teman ingin berdana pada hari Katina, itu jangan ragu, jangan malu untuk kalian mau berapapun nominalnya, itu selagi kalian ikhlas. Tidak ada gitu orang yang, dan kebanyakan orang sekarang sih ketika berdana itu mungkin mereka lebih melihat gitu dari jumlahnya kan. Jadi sebenarnya konsepnya tidak seperti itu. Dan kita seharusnya lebih memandang dana itu dari tingkat keikhlasan orang tersebut. Dan juga kita harus berdana sesuai dengan kemampuan kita. Jangan mentang-mentang orang lain bisa banyak, kita bisanya sedikit, kita jadi minder untuk berdana. Jangan seperti itu. Jadi ya, gunakanlah kesempatan sebaik mungkin pada hari Katina ini untuk berdana kepada anggota Sangha. Mari kita bersama-sama berdana kepada anggota Sangha dan kita menumbuhkan rasa keyakinan pada Buddha Dharma Sangha. Terus juga kita bisa menambah kebajikan dan ya, semoga kita semua bisa berbahagia hidup di dunia ini dan semoga karma baik selalu bisa mendatangkan. Jadi sekali lagi teman-teman, jangan lupa rayakan hari Katina ini dan jangan lupa berdana untuk anggota Sangha di hari yang sangat. Mungkin hanya itu penjelasan saya mengenai hari Katina. Dan jadi sekali lagi teman-teman, yuk kita sama-sama ramaikan perayaan Katina ini. Kita sama-sama ramaikan perayaan Katina dan kita berdana sesuai dengan kemampuan kita, dengan hati ikhlas dan penuh keyakinan. Terima kasih untuk ibu yang sudah menonton video ini dan semoga bisa mendapatkan yang terbaik. Dan terima kasih untuk teman-teman yang juga sudah menonton ini, dan semoga video saya bisa menambah wawasan untuk semua. Akhir kata, terima kasih dari saya. Namo Sang Hyang Budaya. Namo.